Pernah dengar tentang kota emas Saranjana? Kota yang tak muncul di peta, tak bisa dicari, dan hanya terbuka bagi orang tertentu. Semua bermula saat tanah di depan rumah Wali Paidi terbuka. Undangan dari dunia jin datang, dan langkahnya menuju hutan, membuat dua orang lupa jalan pulang. Ia menemukan gerbang tak kasat mata, masuk ke kota emas yang hidup dan bernapas, menyaksikan manusia-manusia yang terjebak oleh harta dan pembenaran. Di hadapan Raja Jin, Wali Paidi diberi tawaran emas, kekuasaan, bahkan kemampuan mengubah nasib manusia. Namun satu keputusan, satu penolakan, mengguncang istana Saranjana dan mengubah keseimbangan dunia. Ia pulang tanpa membawa emas, tapi membawa beban yang tak terlihat, hingga akhirnya meninggalkan satu rahasia besar, bahwa emas Saranjana bukan untuk dimiliki, melainkan untuk menguji hati manusia. Kalau kamu merasa cerita ini bukan sekadar dongeng, tekan like sekarang. Tulis di komentar. Menurutmu, apakah Wali Paidi benar menolak semua itu? Dan jangan lupa subscribe, karena tidak semua yang berkilau adalah anugerah. Sebagian adalah ujian yang datang lebih cepat dari kesiapan kita. Angin subuh itu berhenti mendadak. Tak ada desir daun, tak ada suara serangga, bahkan ayam-ayam jantan di kampung Sungai Lanting, tak satu pun berkokok. Seolah alam menahan napasnya sendiri. Wali Paidi terbangun dari tidurnya dengan dada bergetar. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Untuk ketiga kalinya dalam sepekan, mimpi itu datang lagi. Ia melihat sebuah kota. Bukan kota biasa. Bangunan-bangunannya menjulang berlapis emas. Jalanannya memantulkan cahaya, seperti air tenang di siang hari. Kabut tipis menyelimuti gerbang raksasa yang berdiri megah. Dan dari balik kabut itu terdengar suara tasbih, bergema seperti berasal dari langit dan bumi sekaligus. Setiap kali ia melangkah mendekat, cahaya semakin terang, hingga tiba-tiba segalanya lenyap. Astagfirullah. Wali Paidi duduk di tepi dipan bambunya, mengatur napas. Ia bukan orang yang mudah percaya mimpi. Sejak muda, ia sudah belajar membedakan mana bisikan hati, mana godaan, mana peringatan. Namun mimpi ini terasa berbeda. Ia bangkit untuk berwudu. Saat air menyentuh wajahnya, ia mendengar sesuatu yang membuat tangannya terhenti. Azan, tapi bukan satu. Dua suara azan berkumandang bersamaan, satu dari surau kampung. Satu lagi, entah dari mana. Suaranya lebih dalam, bergema, seperti datang dari perut bumi. Wali Paidi memejamkan mata, hatinya berdesir. Jika ini ujian, bisiknya pelan, kuatkan aku. Selesai salat subuh, Wali Paidi duduk bersila di teras rumahnya. Langit masih kelabu, tapi cahaya aneh seperti keemasan samar terlihat di balik bukit jauh. Saat itulah langkah kaki terdengar. Seorang kakek berdiri di depan pagar kayu. Pakainya lusuh, tongkat kayu di tangan kirinya tampak sangat tua, seolah telah berjalan ribuan tahun. Wajahnya keriput, namun matanya jernih dan tajam, seperti mata orang yang mengetahui terlalu banyak hal. "Assalamualaikum, Wali," ucapnya. Wali Paidi terkejut. Tak banyak orang memanggilnya dengan sebutan itu. "Waalaikumsalam," jawabnya tenang. "Silakan, Kek." Kakek itu tak masuk. Ia hanya berdiri di luar pagar, lalu mengeluarkan sebuah kain kecil berwarna hitam dari balik bajunya. Ia meletakkannya di tanah. "Undanganmu telah tiba," katanya pelan. "Undangan?" Alis Wali Paidi berkerut. Kakek itu tersenyum tipis. "Hajatan besar, tak semua manusia diundang. Dan yang diundang belum tentu pulang." Jantung Wali Paidi berdegup lebih cepat. Siapa yang mengundang? Angin tiba-tiba berembus kencang. Dedalu di halaman bergetar hebat. Kakek itu menatap lurus ke mata Wali Paidi. Raja yang tak tercatat di sejarah manusia. Seketika, kakek itu berbalik. Saat Wali Paidi melangkah maju, hendak bertanya lagi, lenyap. Tak ada jejak kaki, tak ada suara langkah. Hanya kain hitam itu. Dengan hati-hati, Wali Paidi mengambilnya. Di dalam kain tersebut terdapat sebuah benda kecil berkilau redup seperti kepingan emas, namun dingin saat disentuh. Begitu benda itu berada di tangannya, tanah di halaman rumah bergetar. Retakan tipis muncul di tanah, tepat di depan kakinya. Dari celah itu, cahaya keemasan menyembur keluar.
hangat namun tak membakar. Wali Paidi terdiam. Cahaya itu persis seperti yang ia lihat dalam mimpi. Kota itu memanggilnya. Beberapa tetangga mulai keluar rumah. Kebingungan melihat tanah yang berpendar. Ada yang berteriak, ada yang ketakutan. "Paidi, apa yang terjadi?" seru seorang warga. Wali Paidi segera menutup kain itu dan membaca doa. Cahaya meredup. Tanah kembali menyatu seolah tak pernah retak. Warga terdiam. Tak ada yang berani bertanya lebih jauh. Malam harinya, Wali Paidi kembali bermimpi. Kini ia berdiri tepat di depan gerbang kota emas itu. Gerbang perlahan terbuka. Dan sebuah suara bergema, dalam dan berwibawa. "Datanglah tanpa tamak, datanglah tanpa beban dunia. Karena satu langkahmu akan menentukan nasib banyak jiwa." Wali Paidi terbangun dengan air mata mengalir. Ia tahu, tanda-tanda ini bukan untuk dihindari. Ia berbisik pelan ke dalam gelap. "Jika ini takdirmu, aku datang. Bukan sebagai pencari emas, tapi sebagai hamba. Dan jauh di bawah bumi, di balik kabut dan cahaya, sebuah kotak emas mulai bersiap menyambut tamunya." Kabut turun lebih awal pagi itu. Belum juga matahari muncul sempurna. Hutan di kaki bukit Sungai Lanting sudah diselimuti putih tebal. Seolah ada tangan raksasa yang sengaja menutup pandangan manusia. Burung-burung yang biasa bersaut-sautan mendadak lenyap. Sunyi terasa terlalu sunyi. Wali Paidi berdiri di tepi jalan tanah, membawa satu tas kecil berisi kain, air minum, dan seutas tasbih tua. Ia tak pamit pada siapapun. Bukan karena sombong, tapi karena ia tahu perjalanan ini tak boleh disaksikan terlalu banyak mata. Langkah pertamanya terasa berat. Setiap tapak kaki seperti ditimbang oleh sesuatu yang tak terlihat. Namun ia terus berjalan, mengikuti arah yang ia lihat dalam mimpi ke arah bukit berkabut, di mana matahari tak pernah benar-benar menyentuh tanahnya. Di kejauhan, beberapa warga memperhatikannya dari balik pepohonan. "Paidi mau kemana pagi-pagi begini?" bisik seorang pemuda. "Katanya ada cahaya keluar dari tanah rumahnya kemarin," sahut yang lain. "Jangan-jangan Saran Jana." Nama itu membuat beberapa orang menelan ludah. Tak lama, dua orang nekat mengikuti dari belakang. Mereka yakin Wali Paidi menyembunyikan sesuatu, entah emas, entah rahasia besar. Namun baru 10 langkah memasuki hutan, arah berubah. Pohon-pohon tampak sama. Jalan setapak yang tadi jelas mendadak bercabang menjadi puluhan. Kompas di tangan salah satu pemuda berputar tak karuan. "Aneh, kita tadi lewat sini kan?" ucapnya panik. Yang satunya menoleh. "Paidi mana?" Wali Paidi sudah tak terlihat. Kabut menebal, dan suara-suara asing mulai terdengar seperti bisikan, seperti tawa pelan yang memantul dari segala arah. Keduanya berlari. Tapi setiap langkah membawa mereka semakin jauh dari jalan pulang. Sementara itu, Wali Paidi berjalan sendiri. Anehnya, kabut di sekelilingnya menipis. Jalur di depannya terbuka jelas, seolah hutan itu sendiri memberi jalan. Ia sadar, ini bukan karena kekuatannya melainkan karena izin. "Jika engkau berkehendak," bisiknya, "aku hanya melangkah." Udara berubah. Tak lagi lembab seperti hutan biasa. Ada kehangatan aneh, seperti matahari pagi bercampur embusan angin senja. Wali Paidi berhenti saat mendapati sebuah dataran luas tanahnya halus, nyaris seperti lantai yang diratakan tangan ahli. Di depannya, kosong. Tak ada gerbang, tak ada bangunan. Hanya ruang hening yang terasa terlalu sempurna. Namun hatinya bergetar. "Inilah tempatnya," gumamnya. Ia melangkah satu langkah ke depan. Sekejap, dadanya terasa ditekan kuat, seperti ada dinding tak kasat mata menghadang. Nafasnya berat, kakinya gemetar. Wali Paidi memejamkan mata, lalu bersujud di tanah. "Jika aku datang membawa niat yang salah," ucapnya lirih, "kembalikan aku sekarang." Angin berputar pelan, tanah bergetar halus. Saat ia bangkit dan membuka mata, gerbang itu muncul. Raksasa, menjulang tinggi, terbuat dari cahaya keemasan yang tak menyilaukan. Ukirannya bergerak hidup, membentuk kaligrafi yang tak sepenuhnya bisa dibaca manusia. Di kanan kiri gerbang, berdiri sosok-sosok tinggi, berjubah gelap. Wajah mereka samar, namun mata mereka bercahaya lembut.
Penjaga. Wali Paidi menunduk hormat. Bukan karena takut, tapi karena adab. Salah satu penjaga melangkah maju. Suaranya bergema langsung di kepala, bukan di telinga. Manusia bernama Paidi, katanya. Apa yang kau bawa? Iman yang rapuh, jawab Wali Paidi jujur. Dan niat untuk pulang. Hening. Penjaga itu menatap lama, seolah menimbang sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kata. Lalu, perlahan, ia berlutut. Penjaga lain menyusul. Gerbang bergetar. Terbuka perlahan, menumpahkan cahaya hangat yang menyelimuti tubuh Wali Paidi. Selamat datang, suara itu kembali bergema. Di Saranjana, saat ia melangkah masuk, dunia berubah. Langit berkilau lembut seperti emas cair. Bangunan-bangunan menjulang anggun, tak berlebihan, tapi sempurna. Jalanan memantulkan cahaya seperti air, namun tak basah. Udara dipenuhi lantunan tasbih yang tak terlihat sumbernya. Wali Paidi tertegun. Ini bukan kota kemewahan kosong. Ini kota yang hidup dan sadar. Beberapa sosok berjalan mendekat. Wajah mereka seperti manusia biasa tersenyum, sopan, mata teduh. Namun Wali Paidi tahu, mereka bukan manusia. Selamat datang, tamu agung, ucap salah satu dari mereka. Kami telah menunggu. Berapa lama? Tanya Wali Paidi pelan. Sosok itu tersenyum samar. Waktu di sini tidak berjalan seperti di duniamu. Di kejauhan, lonceng besar berdentang satu kali. Suaranya membuat dada Wali Paidi bergetar. Hajatan akan segera dimulai, ujar sosok itu. Dan raja kami ingin bertemu denganmu. Wali Paidi menggenggam tasbihnya erat. Di belakangnya, gerbang perlahan menutup tanpa suara. Dan di dunia manusia, dua orang yang tadi mengikutinya, kini terduduk linglung di tengah hutan. Lupa nama mereka sendiri. Lupa tujuan hidup mereka. Sementara Wali Paidi melangkah semakin dalam ke kota emas yang tak kasat mata. Tanpa tahu ujian, sesungguhnya baru saja dimulai. Langkah Wali Paidi bergema pelan di jalanan Saranjana. Setiap pijakan kakinya menimbulkan kilau halus, seperti cahaya yang sadar akan kehadiran tamunya. Kota itu tak bising, namun juga tak sunyi. Ada denyut kehidupan yang tak terlihat seperti napas panjang yang teratur. Menyelimuti segala arah, bangunan-bangunan di kiri dan kanan tampak tersusun dari emas pucat bercampur cahaya, bukan logam padat. Dindingnya berukir pola yang bergerak perlahan, seakan membaca niat siapapun yang melintas. Kubah-kubah tinggi memantulkan langit berkilau, dan di sela-selanya, sungai-sungai kecil mengalir tanpa suara. Ini bukan emas dunia, batin Wali Paidi, sesuatu yang lain. Ia merasakan getaran halus di dadanya, bukan rasa takut, melainkan peringatan. Sosok yang menjemputnya berjalan di samping, langkahnya ringan tanpa suara. Di kota ini, ucapnya tenang, segala yang tampak indah adalah ujian, dan segala yang tampak sederhana seringkali penyelamat. Wali Paidi menoleh. Berapa banyak manusia yang pernah masuk ke sini? Sosok itu berhenti sejenak. Senyumnya memudar. Lebih banyak dari yang kau kira, jawabnya. Lebih sedikit dari yang kembali. Mereka tiba di sebuah alun-alun luas. Di tengahnya berdiri menara ramping yang menjulang ke langit. Dari puncaknya, cahaya turun seperti hujan tipis, membasahi kota tanpa membuat basah. Di sekeliling alun-alun, Wali Paidi melihat mereka. Manusia, atau setidaknya pernah menjadi manusia. Beberapa duduk terpaku di bangku-bangku cahaya, menatap kosong ke arah bangunan emas. Ada yang tersenyum sendiri, ada yang memeluk benda berkilau di dadanya, emas, permata, atau sesuatu yang menyerupai kitab bercahaya. Mereka, suara Wali Paidi, tercekat. Mereka datang dengan niat yang berbeda, jawab sang penuntun. Ada yang ingin kaya, ada yang ingin berkuasa, ada pula yang ingin jadi lebih dari manusia. Dan pulang? Tanya Wali Paidi. Sosok itu menggeleng pelan. Hati mereka terlalu berat. Wali Paidi merasakan dingin menjalar di tengkuknya. Saat ia mendekat ke salah satu sosok, seorang pria paruh baya menoleh. Matanya berkilau keemasan, namun kosong. Kau datang untuk emas juga? Tanya pria itu sambil tertawa kecil. Di sini, semua doa terasa dekat. Semua keinginan hampir terkabul. Berapa lama kau di sini? Tanya Wali Paidi lembut. Pria itu terdiam lama.
Lalu ia tersenyum lebih lebar. Aku lupa. Seketika, udara di sekitar mereka bergetar. Sang penuntun menarik Wali Paidi menjauh. Jangan terlalu lama, katanya serius. Belas kasih bisa berubah jadi jerat. Mereka melanjutkan perjalanan. Semakin jauh masuk ke kota, suasana berubah. Cahaya menjadi lebih lembut, bangunan lebih sederhana. Namun justru disinilah Wali Paidi merasa dadanya lebih lapang. Di sudut sebuah jalan kecil, ia melihat sekelompok anak atau makhluk yang menyerupai anak sedang duduk melingkar, melantunkan zikir dengan suara jernih. Tak ada emas di sekitar mereka, hanya cahaya putih lembut. Siapa mereka? Tanya Wali Paidi. Mereka penjaga keseimbangan, jawab sang penuntun. Bukan yang terkuat, bukan yang terkaya, tapi yang paling ringan hatinya. Wali Paidi menunduk. Ia mulai mengerti. Tiba-tiba, lonceng besar berdentang lagi, kali ini lebih dalam, membuat seluruh kota seolah bergetar pelan. Hajatan raja akan dimulai saat cahaya mencapai puncaknya, kata sang penuntun. Dan sebelum itu, ada pesan untukmu. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna emas pucat, tak berkilau mencolok, justru tampak sederhana. Ini undangan resmi, ujarnya. Bukan semua tamu mendapatkannya. Wali Paidi menerima kotak itu. Begitu disentuh, dadanya bergetar hebat. Bukan panas, bukan dingin, melainkan rasa berat, seperti memegang tanggung jawab besar. Apa isinya? Tanya Wali Paidi. Pilihan, jawab sang penuntun singkat. Kotak itu terbuka sendiri. Di dalamnya bukan emas, bukan permata, melainkan cermin kecil. Wali Paidi menatap pantulan dirinya. Namun bayangan di cermin bergerak lebih lambat. Matanya tampak lelah, dan di baliknya, sesaat, ia melihat bayangan lain dirinya mengenakan pakaian indah. Dikelilingi manusia yang tunduk dan memuji. Ia tersentak dan menutup kotak itu. Di Saranjana, ucap sang penuntun pelan, yang paling berbahaya bukanlah harta, tapi pembenaran. Wali Paidi menghela napas panjang. Jika aku salah langkah, maka kota ini akan memberimu apa yang kau inginkan, jawabnya. Dan itu belum tentu yang kau butuhkan. Di kejauhan, istana mulai terlihat menjulang anggun, memancarkan cahaya keemasan yang lebih pekat dari bangunan lain. Dari arahnya, tekanan halus mulai terasa di dada Wali Paidi, seperti berdiri di hadapan ombak besar sebelum menghantam. Hanya satu yang harus kau ingat, kata sang penuntun sambil berhenti. Di hadapan raja, kata-kata bukan yang diuji, niatlah yang akan ditimbang. Wali Paidi menggenggam tasbihnya erat. Di balik kemegahan kota emas yang hidup dan bernapas, ia kini paham Saranjana bukan tempat untuk dikagumi, melainkan medan ujian yang bisa menelan jiwa. Dan hajatan itu bukan sekadar perayaan. Dan istana itu berdiri seperti fajar yang membeku. Cahaya emasnya bukan menyilaukan, melainkan menekan seolah setiap sinarnya membawa bobot kekuasaan yang tak kasat mata. Pilar-pilar menjulang tinggi, diukir dengan pola yang terus bergerak pelan. Seperti nadi yang hidup, atapnya melengkung anggun, memantulkan langit Saranjana yang berkilau lembut. Wali Paidi berhenti di kaki tangga istana. Dadanya terasa berat, bukan karena takut, melainkan karena sadar setiap langkah ke depan akan semakin menjauhkan dirinya dari dunia manusia. Dari sini, ujar sang penuntun, kau berjalan sendiri. Wali Paidi menoleh. Apakah banyak yang sampai sejauh ini? Sang penuntun menunduk. Tidak banyak yang masih menjadi diri mereka sendiri. Tangga istana terasa hangat di telapak kakinya. Setiap anak tangga yang dinaiki membuat udara berubah lebih padat, lebih sunyi. Di kanan kiri, deretan makhluk berjubah berdiri tanpa suara. Wajah mereka tertutup cahaya tipis, namun aura kekuatan memancar jelas. Begitu Wali Paidi mencapai puncak, pintu istana terbuka dengan sendirinya. Aula utama terbentang luas, nyaris tak berujung. Langit-langitnya tinggi, dihiasi cahaya berputar seperti galaksi kecil. Di tengah aula, hamparan karpet bercahaya terbentang menuju singgasana. Dan di singgasana itu, duduk Raja Jin, wujudnya menyerupai manusia, namun terlalu sempurna untuk disebut manusia biasa. Pakaian kebesarannya sederhana, tanpa perhiasan berlebihan. Namun dari matanya memancar cahaya kuno, cahaya makhluk yang telah menyaksikan ribuan peradaban lahir dan runtuh. Selamat datang Wali Paidi,
ucapnya. Suaranya tidak keras, tidak pula menggelegar, namun setiap suku kata terasa langsung di dalam dada. Wali Paidi menunduk hormat. Aku datang sebagai hamba, bukan sebagai pencari kemuliaan. Raja Jin tersenyum tipis. Semua tamuku berkata demikian. Tepuk tangan pelan terdengar. Seketika, aula berubah. Meja-meja panjang muncul di kanan kiri, dipenuhi hidangan yang tak pernah Wali Paidi lihat sebelumnya. Buah-buahan bercahaya. Minuman bening berkilau. Aroma harum yang menenangkan, sekaligus menggoda. Musik lembut mengalun dari udara, tanpa alat musik terlihat. Makhluk-makhluk Saranjana mulai berdatangan jin bangsawan, penjaga, penasehat semua, duduk teratur. Wajah mereka penuh hormat. Hari ini, ujar Raja Jin, kami mengadakan hajatan, perayaan keseimbangan, dan kehadiranmu adalah bagian dari itu. Wali Paidi tetap berdiri. Ia tak menyentuh apapun. Apakah kau tahu? Lanjut Raja Jin, mengapa manusia selalu tertarik pada Saranjana? Wali Paidi menjawab pelan, karena manusia lelah dengan kekurangan. Raja Jin tertawa kecil, atau karena mereka tak pernah merasa cukup. Dengan satu gerakan tangan, cahaya di aula berubah. Di hadapan Wali Paidi, muncul bayangan-bayangan kehidupan manusia, desa miskin, anak-anak kelaparan, orang-orang sakit tanpa obat. Kau bisa mengubah semua ini, kata Raja Jin lembut. Dengan sedikit saja dari apa yang kami miliki. Bayangan itu berubah lagi. Kini Wali Paidi melihat dirinya sendiri berpakaian indah, dihormati banyak orang, setiap kata ucapannya ditaati. Kau akan didengar, lanjut Raja Jin. Kau akan ditaati, kau akan mampu menolong lebih banyak. Wali Paidi menelan ludah. Hatinya bergetar. Apakah semua itu harus dibayar? Tanyanya. Raja Jin bangkit dari singgasananya dan melangkah turun. Setiap langkahnya membuat lantai berkilau lebih terang. Tidak, jawabnya. Hanya satu hal. Raja Jin berhenti tepat di hadapan Wali Paidi. Pilihan. Tiba-tiba, para penari memasuki aula. Gerakan mereka indah, hampir suci. Cahaya mengikuti setiap langkah, membentuk pola yang memukau. Beberapa jin memejamkan mata, larut dalam kemegahan hajatan. Namun Wali Paidi merasakan sesuatu yang lain. Di balik keindahan itu, ada tarikan halus. Tarikan yang mengajak lupa. Ia meremas tasbihnya. Detik itu juga, satu penari menoleh ke arahnya. Wajahnya berubah sesaat indah menjadi kosong. Banyak manusia, ujar Raja Jin. Suaranya kini lebih dalam. Berniat baik saat datang. Namun niat bisa dibelokkan oleh pembenaran. Wali Paidi mengangkat wajah. Lalu apa yang Raja inginkan dariku? Raja Jin tersenyum, kali ini lebih tajam. Mintalah. Aula mendadak hening. Musik berhenti. Semua mata tertuju pada Wali Paidi. Mintalah apa saja, lanjut Raja Jin. Emas, permata, kekuasaan, umur panjang, bahkan kemampuan melihat masa depan manusia. Wali Paidi merasakan tekanan luar biasa di dadanya, seolah seluruh kota menunggu jawabannya. Ia tahu kata pertama yang keluar dari mulutnya akan mengubah segalanya. Dan jauh di sudut aula, sang penuntun berdiri diam, wajahnya tegang. Ia tahu, hajatan ini bukan tentang pesta. Ini adalah ujian yang telah menelan banyak jiwa. Raja Jin menatap Wali Paidi tanpa berkedip. Fajar Saranjana tinggal satu, katanya pelan. Jawabanmu akan kuterima sebelum cahaya mencapai puncaknya. Wali Paidi menarik napas panjang. Di tengah istana emas, di hadapan Raja Jin, ia sadar ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Waktu di Saranjana tidak bergerak. Atau setidaknya, begitulah rasanya bagi Wali Paidi. Cahaya di aula istana tetap menggantung di ketinggian yang sama. Tak naik dan tak turun. Para jin duduk tanpa suara, seolah napas pun ditahan demi menunggu satu jawaban. Mintalah. Kata itu masih menggantung di udara, lebih berat dari gema lonceng manapun. Wali Paidi menunduk, bukan untuk menghindari tatapan Raja Jin, melainkan untuk menenangkan gejolak di dalam dadanya. Hatinya bergetar bukan karena ingin memiliki, tetapi karena sadar betapa mudahnya keinginan disamarkan sebagai kebaikan. Jika aku meminta,
Katanya akhirnya. Suaranya tenang tapi dalam. Apa jaminannya aku tidak berubah? Raja Jin tersenyum tipis. Tak ada. Jawaban itu jujur, dan justru itulah yang paling menakutkan. Dengan satu isyarat, Raja Jin menggerakkan tangannya. Cahaya di aula berubah, mengalir ke tengah ruangan, dan membentuk sebuah lingkaran besar seperti cermin raksasa yang berdiri tegak. Lihatlah, ujar Raja Jin. Di dalam cahaya itu, Wali Paidi melihat desa Sungai Lanting. Anak-anak bermain di tanah. Namun, kaki mereka penuh luka. Para ibu menanak nasi tipis, membagi porsi kecil dengan wajah pasrah. Orang-orang tua batuk tanpa obat. Semua begitu nyata, begitu dekat. Kau bisa menghapus penderitaan ini, kata Raja Jin pelan. Satu permintaan saja. Cahaya berubah lagi. Kini, Wali Paidi melihat dirinya berdiri di tengah ribuan manusia. Kata-katanya didengar, nasihatnya ditaati. Para pemimpin datang meminta petunjuk. Hukum menjadi lembut, keadilan ditegakkan. Dengan kekuasaan, lanjut Raja Jin, kau bisa memperbaiki dunia. Wali Paidi memejamkan mata. Ia tahu, inilah godaan paling berbahaya. Bukan emas, bukan permata, melainkan pembenaran. Aku bisa menolong lebih banyak. Bisik suara di dalam hatinya. Bukankah itu baik? Namun suara lain menyusul. Lebih lirih namun tegas. Untuk siapa? Ia membuka mata. Apa yang terjadi pada mereka yang meminta? Tanyanya. Raja Jin mengangkat tangan. Beberapa sosok jin maju, membawa nampan cahaya. Di atasnya, emas dan permata berkilau indah namun, saat Wali Paidi memusatkan niat, kilau itu berubah. Api, emas mencair, memercikan lidah api biru yang dingin, namun menyakitkan mata. Benda-benda ini, ujar Raja Jin, tidak berubah. Yang berubah adalah hati yang menyentuhnya. Wali Paidi mundur selangkah. Dadanya terasa sesak. Bagaimana dengan mereka yang berniat baik? Tanyanya. Tak sedikit yang datang dengan niat baik, jawab Raja Jin. Namun niat yang baik tak selalu kuat. Saat manusia mulai berkata, aku pantas, disitulah kejatuhan dimulai. Satu jin lain melangkah maju, wajahnya lembut, suaranya menenangkan. Wali, katanya, dengan kemampuan melihat masa depan, kau bisa mencegah perang, kelaparan, bencana. Ini bukan tentang dirimu. Wali Paidi menatapnya lama. Dan setelah aku melihat masa depan, apakah aku masih akan berserah? Atau mulai mengatur takdir? Jin itu terdiam. Cahaya di aula meredup sedikit. Waktu terasa kembali berjalan. Wali Paidi merasakan peluh dingin di punggungnya. Ia teringat masa mudanya. Saat pertama kali ia merasa dihormati karena ilmunya. Saat pujian mulai terasa nyaman, dan betapa ia harus berjuang keras, agar hatinya tak mengeras. Perlahan, ia duduk bersila di lantai istana. Semua jin terkejut. Ia menutup mata, menggenggam tasbih, dan berdoa bukan dengan suara keras, tapi dengan ketundukan penuh. Aku takut, bisiknya. Takut bukan pada kemiskinan, tapi pada perubahan diriku sendiri. Hening menyelimuti aula. Raja Jin menatapnya dengan sorot yang sulit dibaca. Banyak manusia datang dan berteriak minta dunia, ujar Raja Jin pelan. Kau duduk dan mengaku takut. Mengapa? Wali Paidi membuka mata. Karena aku tahu, ketika dunia tunduk padaku, aku mungkin tak lagi tunduk padanya. Kata-kata itu jatuh, seperti batu ke dalam air tenang. Cahaya di aula bergetar. Para jin saling berpandangan. Beberapa menunduk, beberapa terlihat gelisah. Raja Jin melangkah mendekat. Jika kau menolak semua ini, katanya, kau akan pulang tanpa membawa apapun. Wali Paidi mengangguk. Aku tak datang untuk membawa, bahkan untuk umatmu. Tanya Raja Jin, nadanya menekan. Wali Paidi terdiam lama. Lalu ia berkata pelan, namun tegas. Jika umatku harus diselamatkan dengan mengorbankan keikhlasan seorang hamba, maka biarlah aku gagal, tapi tetap jujur di hadapan Tuhanku. Seketika, lonceng besar berdentang. Satu kali. Keras. Cahaya di aula berubah drastis. Tekanan terasa lebih berat dari sebelumnya. Raja Jin tersenyum kali ini. Bukan senyum ramah.
Bukan pula senyum licik, senyum seseorang yang baru saja melihat sesuatu yang langka. Fajar Saranjana hampir tiba, katanya. Dan jawabanmu akan mengguncang istana ini. Wali Paidi menunduk kembali, hatinya gemetar, namun mantap. Ia tahu, setelah ini tak ada jalan kembali. Dan lonceng itu berdentang untuk kedua kalinya. Bunyiannya tak hanya menggema di aula istana, tetapi merambat ke setiap sudut Saranjana. Cahaya di langit bergetar. Bangunan-bangunan berkilau seperti air yang tersentuh batu. Fajar Saranjana mulai bergerak perlahan naik, menandai batas waktu yang telah ditetapkan. Raja Jin berdiri tegak di hadapan Wali Paidi. Aku menunggumu, ucapnya. Seluruh aula terdiam, tak ada musik, tak ada tarian. Bahkan cahaya pun seolah menahan napas. Para jin berdiri di tempat masing-masing, wajah mereka menegang karena inilah saat yang paling jarang terjadi. Saat manusia memilih. Wali Paidi bangkit dari duduknya, lututnya sedikit gemetar. Namun, punggungnya tegak. Ia menatap Raja Jin tanpa menantang, tanpa tunduk berlebihan. Aku telah memikirkannya, katanya pelan, dan jawabanku tetap sama. Raja Jin mengangkat alisnya tipis, katakan. Wali Paidi menarik napas panjang. Udara terasa berat, seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Aku menolak, ucapnya. Kata itu jatuh, dan dunia berguncang. Lantai istana bergetar keras. Pilar-pilar bercahaya berdenyut. Cahaya emas berubah menjadi kilau putih menyilaukan. Beberapa jin terdorong mundur, ada yang berlutut menahan tekanan. Manusia, suara salah satu penasehat jin menggema. Tahukah kau apa yang kau tolak? Wali Paidi tetap berdiri. Aku tahu apa yang kutolak, dan lebih tahu apa yang ingin kulindungi. Raja Jin mengangkat tangannya. Guncangan berhenti seketika. Tenang, katanya. Biarkan ia bicara. Wali Paidi melanjutkan, suaranya kini lebih tegas. Aku menolak emasmu, permatamu, kekuasaanmu, dan kemampuan yang bisa membuatku lupa bahwa aku hanyalah hamba. Ia menatap seluruh aula. Aku datang bukan untuk diuji seberapa besar aku bisa memiliki, tapi seberapa kuat aku bisa melepaskan. Keheningan menyelimuti istana. Beberapa jin saling berpandangan. Ada yang tampak marah, ada yang terkejut, ada pula yang kagum. Raja Jin melangkah turun dari singgasananya, mendekat perlahan. Setiap langkahnya membuat cahaya meredup dan menguat bergantian. Jika kau menolak, katanya dalam, apa yang kau minta sebagai gantinya? Wali Paidi terdiam sejenak, lalu ia berkata, aku meminta agar manusia tidak diuji dengan kemewahan yang menghancurkan. Mereka sebelum siap, satu tarikan napas kolektif terdengar. Itu bukan permintaan kecil, ujar Raja Jin. Kau meminta perubahan keseimbangan. Aku tahu, jawab Wali Paidi, dan aku tak meminta untuk diriku. Cahaya di sekitar mereka bergetar hebat. Langit Saranjana memantulkan kilat lembut tanpa suara. Raja Jin menatap Wali Paidi lama sekali. Sorot matanya berubah tak lagi sekadar menguji, tapi menimbang sesuatu yang lebih dalam. Banyak manusia memohon agar diuji lebih ringan, katanya pelan. Kau memohon agar diuji lebih jujur? Tiba-tiba, Raja Jin mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Dengarkan, suaranya menggema ke seluruh kota. Hari ini, seorang manusia menolak apa yang ribuan lain kejar. Gelombang cahaya menyebar dari istana ke seluruh Saranjana. Di alun-alun, manusia-manusia yang terjebak tersentak, emas di tangan mereka meredup. Beberapa jatuh menangis, beberapa menjerit kebingungan. Wali Paidi merasakan dadanya sesak. Apa yang terjadi pada mereka? Tanyanya cemas. Konsekuensi, jawab Raja Jin singkat. Setiap pilihan memiliki gema. Raja Jin kembali menatapnya. Namun, penolakanmu juga memiliki harga. Sekejap, tekanan luar biasa menghantam Wali Paidi. Lututnya hampir ambruk. Ia merasakan sesuatu seperti ditarik dari dadanya, bukan nyawa, bukan iman melainkan ikatan. Mulai saat ini, kata Raja Jin, namamu tak akan lagi mudah diingat manusia. Pujian akan menjauh darimu. Banyak kebaikanmu akan tak tercatat. Wali Paidi tersenyum lemah. Itu bukan hukuman.
Beberapa jin tersentak, dan satu hal lagi. Lanjut Raja Jin. Kau akan membawa pulang beban pengetahuan. Tak semua orang akan mempercayaimu. Bahkan sebagian akan menuduhmu. Wali Paidi menunduk. Aku siap. Hening. Lalu, perlahan, Raja Jin tersenyum. Bukan senyum penguasa, melainkan senyum makhluk tua yang baru saja menyaksikan keberanian langka. Baik, katanya. Penolakanmu diterima. Cahaya istana berubah hangat. Guncangan berhenti. Fajar Saranjana mencapai puncaknya menandai akhir hajatan. Antarkan dia pulang, perintah Raja Jin. Para penjaga mendekat. Sang penuntun yang dulu menyambutnya muncul kembali. Wajahnya penuh hormat. Saat Wali Paidi dibawa menuju gerbang, Raja Jin memanggilnya sekali lagi. Wali Paidi. Ia menoleh. Ketahuilah, kata Raja Jin, tak semua emas berbentuk harta. Dan tak semua yang kau tolak, benar-benar kau tinggalkan. Gerbang Saranjana terbuka, cahaya putih menyelimuti pandangan Wali Paidi saat ia melangkah masuk. Satu getaran terakhir terasa di dadanya seperti kota itu menghembuskan napas panjang. Dan di dunia manusia, waktu kembali berjalan, membawa konsekuensinya sendiri. Wali Paidi terbangun dengan tubuh terhempas ke tanah. Dingin, lembab, aroma tanah basah memenuhi hidungnya. Cahaya putih yang menyelimuti pandangannya perlahan menghilang, digantikan langit kelabu yang bergerak pelanawan dunia manusia. Ia terbatuk keras. Dadanya terasa kosong sekaligus berat, seperti sesuatu telah diambil, namun meninggalkan jejak yang tak bisa dijelaskan. Ketika ia mencoba bangkit, lututnya gemetar hebat. Tubuhnya terasa jauh lebih lemah dibanding saat ia melangkah menuju Saranjana. Subhanallah. Bisiknya lirih. Ia berada di tepi hutan Sungai Lanting. Pohon-pohon tampak biasa saja tak berkilau, tak bercahaya. Namun Wali Paidi merasakan perbedaan yang jelas. Dunia ini terasa lebih bising. Suara serangga, desir angin, dan kicau burung menyerbu bersamaan. Seolah waktu yang tertahan kini dilepaskan sekaligus. Ia berjalan tertatih menuju desa. Setiap langkah terasa panjang. Setiap napas terasa berat, namun ia terus melangkah, karena ia tahu kepulangan pun adalah amanah. Saat mendekati pemukiman, Wali Paidi berhenti. Desa Sungai Lanting berubah, beberapa rumah baru berdiri. Jalan tanah tampak lebih padat. Wajah-wajah yang lewat, asing, ada anak-anak yang tak ia kenal. Berlari sambil tertawa. Seorang lelaki paruh-baya menatapnya heran. Cari siapa, Pak? Wali Paidi tercekat. Ini, Sungai Lanting bukan? Iya, jawab lelaki itu ragu. Tapi bapak siapa? Wali Paidi menelan ludah. Aku. Paidi, lelaki itu mengernyit. Paidi, yang mana? Jantung Wali Paidi berdegup keras. Kata-kata Raja Jin terngiang jelas. Namamu tak akan lagi mudah diingat manusia. Ia melangkah ke surau. Bangunan itu masih ada, tapi tampak lebih besar. Saat ia masuk, beberapa orang sedang membersihkan lantai. Tak satu pun menyapanya. Tak satu pun mengenalinya. Seorang pemuda akhirnya bertanya. Ada perlu, Pak? Wali Paidi duduk perlahan di sudut. Sudah berapa lama aku pergi? Pemuda itu berpikir sejenak. Kalau Paidi yang dulu, hilang 7 hari lalu. 7 hari. Wali Paidi memejamkan mata. Di Saranjana, ia merasa hanya semalam berlalu. Dicari orang sekampung, lanjut pemuda itu. Katanya hilang ke hutan. 2 orang yang ikut sampai sekarang belum pulih ingatannya. Wali Paidi menunduk dalam-dalam. Dadanya terasa sesak. Malam itu, ia pulang ke rumahnya. Rumah itu masih berdiri, namun pintunya berdebu. Di dalam, tikar dan perabot sederhana, tertata rapi tanda ada yang merawat. Meski ia tak tahu siapa, ia duduk sendirian di gelap. Beban itu mulai terasa, bukan dalam bentuk sakit, bukan pula suara, tapi ingatan. Potongan-potongan Saranjana muncul di benaknya tanpa diminta manusia yang terjebak. Cahaya emas yang berubah api, wajah Raja Jin yang menatapnya seolah masih hadir di ruangan itu. Ia menggenggam dadanya. Aku pulang, tapi tak sepenuhnya kembali, bisiknya. Hari-hari berikutnya, desa berubah pelan. Entah kebetulan atau bukan, pertengkaran antar warga mereda.
Hasil panen membaik. Beberapa orang yang sakit lama mulai pulih. Namun, bersamaan dengan itu, muncul kegelisahan baru. Desas-desus tentang Saranjana menyebar lebih liar dari sebelumnya. Ada orang-orang dari luar desa datang, membawa peralatan, jimat, dan niat serakah. Mereka bertanya tentang cahaya emas, tentang hutan, tentang orang bernama Paidi. Wali Paidi mendengar semuanya. Namun namanya tak pernah disebut dengan yakin. Ia tetap hidup sederhana, salat di surau, membersihkan halaman, menolong siapapun yang meminta tanpa menjelaskan apapun. Beberapa orang mulai memperhatikannya. Orang tua itu, auranya beda, bisik seorang warga. Tapi kenapa rasanya sedih ya? Lihat matanya, Wali Paidi sering terbangun di malam hari. Bukan karena mimpi buruk, melainkan karena keheningan yang terlalu dalam. Ia merasa seperti masih terhubung dengan sesuatu yang jauh, di bawah bumi sebuah kota yang bernapas pelan. Suatu malam, seorang anak kecil duduk di sampingnya di surau. "Kakek," katanya polos, "aku mimpi kota emas." Wali Paidi tersentak. "Apa yang kau lihat?" "Indah," jawab anak itu. "Tapi, aku takut." Wali Paidi tersenyum tipis. "Kalau takut, jangan cari." Anak itu mengangguk, lalu pergi. Wali Paidi menatap langit lama sekali. Ia sadar kini beban yang ia bawa bukan untuk dibagi dengan cerita, melainkan ditahan dengan kesabaran. Ia mungkin tak dikenal, tak diingat, bahkan dicurigai. Namun ia juga tahu, penolakannya telah menggeser sesuatu. Saranjana tak menghilang. Ia hanya menunggu hati yang rapuh. Dan di balik senyap desa Sungai Lanting, Wali Paidi merasakan satu hal dengan pasti, kepulangannya bukan akhir, melainkan peringatan yang sunyi. Waktu berjalan pelan di desa Sungai Lanting. Tak ada peristiwa besar, tak ada cahaya emas membelah bumi. Tak ada gerbang yang kembali terbuka. Namun justru dalam kesenyapan itulah, perubahan paling dalam terjadi. Wali Paidi semakin jarang berbicara. Bukan karena ia tak ingin, melainkan karena kata-kata terasa tak lagi cukup. Ia memilih hadir membersihkan surau sebelum subuh, membantu warga tanpa diminta, dan duduk lama memandangi langit senja, dengan mata yang tenang, namun jauh. Tubuhnya mulai melemah. Langkahnya tak lagi setegap dulu, napasnya lebih pendek, namun wajahnya justru semakin ringan, seolah beban yang tak terlihat mulai menemukan tempatnya. Suatu sore, Wali Paidi memanggil seorang pemuda desa. "Jika suatu hari aku tak ada," katanya pelan, "jangan biarkan orang mencari apa yang tak seharusnya dicari." Pemuda itu bingung. "Maksud Pak Paidi?" Wali Paidi tersenyum tipis. "Tak semua yang berkilau adalah anugerah. Sebagian adalah ujian yang datang lebih cepat dari kesiapan manusia." Malam itu, hujan turun rintik. Wali Paidi terbaring sendirian di rumahnya. Tak ada sakit yang hebat. Tak ada jeritan, hanya kelelahan panjang. Seperti seseorang yang telah berjalan sangat jauh, dan akhirnya boleh duduk. Ia menatap langit-langit bambu. Ingatan tentang Saranjana kembali hadir. Bukan sebagai godaan, melainkan sebagai pemahaman. Ia akhirnya mengerti. Emas Saranjana bukanlah harta. Ia adalah cermin. Cermin yang memantulkan niat terdalam siapapun yang datang. Bagi yang tamak, ia berubah jadi jerat. Bagi yang haus kuasa, ia menjadi api. Dan bagi yang belum siap, ia menjelma penjara yang terlihat indah. Itulah sebabnya, kota itu tak pernah benar-benar hilang. Ia tidak bersembunyi. Manusialah yang mendatanginya dengan hati masing-masing. Wali Paidi memejamkan mata. Dalam hening itu, ia merasakan kehadiran yang tak asing. Bukan Raja Jin, bukan cahaya emas, melainkan ketenangan yang lebih dalam dari kata pulang. Subuh datang tanpa azan ganda. Pagi itu, warga menemukan Wali Paidi telah wafat dengan wajah tersenyum. Tak ada keajaiban, tak ada tanda aneh. Hanya kesunyian yang terasa. Berbeda, hari pemakaman berlangsung sederhana. Beberapa orang menangis. Meski tak tahu persis mengapa mereka merasa kehilangan begitu dalam, nama Wali Paidi disebut pelan-pelan, seolah takut mengganggu sesuatu. Dan setelah itu, hidup berjalan lagi. Namun, kisah Saranjana justru memudar. Orang-orang yang dulu terobsesi, mulai kehilangan arah. Mereka yang datang membawa niat serakah pulang, dengan tangan kosong dan hati gelisah. Tak ada lagi yang benar-benar menemukan jalan masuk.
Seolah-olah pintu itu kini tertutup bagi mereka yang mencarinya. Bertahun-tahun kemudian, seorang anak kecil duduk di tepi sawah, memandangi senja. Ia memejamkan mata dan tersenyum kecil. Dalam mimpinya ia melihat sebuah kota indah, berkilau lembut, tapi terasa menakutkan. Seorang lelaki tua berdiri di depan gerbang, menatapnya dengan mata penuh kasih. "Jangan masuk," kata lelaki itu lembut. "Belum waktumu." Anak itu terbangun dengan dada berdebar. Ia tak tahu siapa lelaki itu, namun ia merasa aman. Ia memilih pulang. Jauh di bawah bumi, Saranjana tetap ada, tak menunggu penjelajah, tak memanggil pencari harta. Ia hanya berdiri seperti cermin raksasa menanti manusia yang suatu hari datang tanpa meminta apapun. Dan rahasia emas yang sebenarnya pun terjaga. Bukan tentang apa yang bisa dimiliki manusia, melainkan tentang apa yang mampu ia tinggalkan.